Halo Sobat Sehat semua, kembali lagi di podcast kita Ngobrol Seru, Sehat di Rural dan di Urban. Kali ini bersama saya, Diana, saya yang akan membantu kita di episode ke-10 ini. Episode ini memiliki tema serba-serbi vaksin, mana yang paling tepat untuk saya. Nah, kami mengangkat tema ini karena di luar sana kami melihat masih banyak sekali pertanyaan tentang vaksin yang belum terjawab. Di saat bersamaan, ada banyak juga informasi baru tentang vaksin yang bermunculan, baik itu tentang jenisnya atau informasi-informasi lain tentang vaksin. Di ruang podcast kita kali ini sudah ada 3 orang narasumber yang keren-keren untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di luar sana, juga memberikan informasi-informasi terbaru tentang vaksin. Nah, di sini sudah ada Dr. Erni, Kak Pice, dan Kak Eka. Nah, mungkin kita berkenalan langsung saja dengan para narasumber ini. Mungkin Dr. Erni, lalu setelah itu Kak Pice, lalu Kak Eka bisa memperkenalkan diri masing-masing. Silakan Dr. Erni. Terima kasih Diana. Saya Dr. Erni, sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saya juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Senang sekali bisa join podcast untuk Sobat Sehat. Halo Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Pice Ginuni, saya dari Jayapura, Papua. Sehari-hari bekerja sebagai news anchor dan pembawa acara. Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Eka Dalanta. Saya bekerja sebagai seorang penulis dan aktif di beberapa kegiatan literasi di Sumatera Utara dan menggagas komunitas ngobrol buku di Medan. Nah, mungkin untuk awal Kak Pice sama Kak Eka sharing dong pengalaman waktu mendapatkan vaksin itu di Papua seperti apa dan di Medan juga seperti apa? Jadi waktu saya divaksin di sini itu pertama kali cukup banyak pertimbangan karena waktu itu kan informasi yang beredar cukup banyak gitu. Tapi di awal tahun kemarin pas kita vaksin itu karena memang yang kerja di pelayanan publik akan dilayani lebih dahulu, jadi kayak kita yang penyiar, kemudian wartawan itu sudah lebih awal divaksin begitu. Jadi ya karena dapat kesempatan waktu itu divaksin lewat stasiun TV tempat saya bekerja, jadi kita memang vaksin di awal. Tapi saya itu di bagian terakhir karena masih consider ini baik atau tidak begitu waktu itu. Tapi sudah divaksin 2 kali. Oke, itu waktu vaksin antri tidak, Kak? Waktu vaksin puji Tuhan tidak, karena kan kita di studio itu tidak banyak orang yang datang karena waktu itu kita di bagian terakhir bukan yang di awal-awal waktu itu. Tapi memang kalau dilihat dari yang lainnya itu banyak antri. Memang saya memilih untuk datang di bagian agak terakhir supaya tidak terlalu banyak antrian. Terima kasih Kak Pice. Kalau Kak Eka bagaimana Kak? Kalau saya waktu itu vaksinnya memang karena saya tidak ngantor lagi, jadi kan saya freelancer ya. Jadi memang untuk mendapatkan vaksin itu harus ada inisiatif juga. Harus bersifat partisipatif juga gitu ya. Saya yang berusaha mencari informasi di mana saya bisa mendapatkan vaksin karena saya sadar saya perlu divaksin gitu untuk kesehatan, untuk keamanan gitu ya. Untuk kondisi yang lebih baik gitu supaya cepat juga selesainya gitu. Tapi awal-awalnya sempat juga berpikir apakah saya memutuskan untuk vaksin terkait dengan informasi yang beredar juga, kemudian juga dengan pertimbangan-pertimbangan apakah vaksin yang ini lebih bagus atau vaksin yang ini gitu ya. Masih ada kekhawatiran seperti itu. Terus kemudian juga waktu mau vaksin juga mencari informasinya juga kan harus sendiri ya. Jadi harus cari-cari tahu tuh di mana yang tersedia gitu. Nah, kemudian juga waktu melihat proses vaksin di Medan sendiri sempat berpikir apakah saya harus vaksin karena vaksinnya itu juga kerumunan gitu. Sempat khawatir juga kan gitu. Wah, apakah memang harus vaksin kalau saya yang selama berbulan-bulan sudah menjaga diri di rumah gitu kan ya. Kemudian pergi vaksin di antara kerumunan orang seperti apa gitu. Tapi akhirnya saya cari pilihan-pilihan, bisa ketemu vaksin yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga gitu ya, tidak terlalu banyak kerumunannya dan lebih rapi gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ikutan vaksin di sana gitu. Baik Kak Eka dan sama Kak Pice, terima kasih sudah sharing informasi dari Papua dan Medan untuk situasi vaksinnya. Kalau Dr. Erni sendiri, saya mau tanya dong Dokter, sebenarnya kan kita dari tadi ini membicarakan vaksin terus. Apa sih dok vaksin itu dan mungkin bisa sharing sedikit apa saja isi kandungan dan manfaat dari vaksin itu dan seberapa penting sih kita mendapatkan vaksin? Vaksin ini kan memang satu substance ya atau sediaan yang isinya adalah bisa kuman, bakteri, bisa virus, bisa
mikroorganisme lah kalau di dunia kesehatan kita bilang, yang diambil tidak secara utuh atau diambil utuh tapi dilemahkan, kemudian dikemas sedemikian rupa. Karena vaksin itu isinya nggak cuma kuman itu aja, tapi ada pembawanya, ada cairannya, ada hal yang membuat dia supaya stabil di dalam suatu kemasan. Ada yang bentuknya suntikan, ada yang bentuknya botol ya kalau vaksin itu. Nah, supaya dia stabil. Bahan aktifnya tadi atau mikroorganismenya, kumannya itu akan dibuat dalam jumlah yang seminimal mungkin, yang apabila dikasih ke seseorang, ini kemudian bisa menimbulkan respon antibodi secara aktif untuk kuman tersebut. Jadi vaksin itu nggak bikin orang kebal terhadap segala macam penyakit gitu. Biasanya untuk satu penyakit itu satu jenis vaksin. Kecuali kalau yang sediaannya digabung, ada vaksin yang digabung, misalnya nanti ada vaksin hepatitis A dan tifoid, nah itu ada 2 dibuatnya. Sekali diberikan bisa menimbulkan perlindungan untuk 2 penyakit yang berbeda. Jadi prinsipnya seperti tadi, kita ambil sedikit kumannya yang dilemahkan, dimasukkan, yang tujuannya supaya badan sesegera mungkin secara aktif membuat anti terhadap kuman itu. Gitu. Lalu memang penting sekali ya dokter ya, kita ini harus divaksin begitu ya. Saat ini kan pandemi ya, terus kumannya nggak kelihatan gitu. Bisa jadi kita mungkin satu saat lengah, protokol kesehatannya kurang baik. Kalau badannya nggak punya antibodi yang cukup, takutnya kalau kena sakitnya jadi berat gitu kan. Atau harusnya nggak sakit karena nggak punya antibodi sama sekali jadi sakit gitu. Jadi lebih untuk mempersiapkan diri sih untuk perang melawan kuman yang nggak kelihatan gitu. Terima kasih. Nah dokter, kalau sekarang kan kita mendengar itu banyak sekali kan ya tipe-tipe vaksin untuk COVID ini, bukan hanya satu. Mungkin bisa cerita dokter, apa saja sih tipe-tipe vaksin yang ada sekarang dan bagaimana sih cara kerjanya? Dulu kita kenal kalau yang awal-awal dikasih katanya virus yang bisa diaktifkan, inactivated. Terus belakangan kita kenal ada yang komponen virus diambil kemudian dikasih, itu yang sekarang nih mRNA itu kan. Kemudian ada juga virus yang ada pembawanya atau vektor virus. Jadi banyak nih jenisnya, ada 4 macam sih sekarang ini untuk COVID. Lalu apakah ada beda secara khusus? Kalau dari sisi perlindungannya insya Allah nggak beda. Karena semuanya berasal dari virus SARS-CoV-2. Jadi karena harus spesifik gitu. Vaksin itu harus spesifik. Hanya untuk itu respon badannya akan memberikan atau muncul untuk sesuatu yang dimasukkan hanya untuk satu jenis yang sama. Jadi kalau dari responnya insya Allah nggak beda. Terus yang beda apanya? Yang beda adalah tadi kita bilangnya antigennya si yang dimasukinnya itu. Ada yang tidak aktif, ada yang hanya komponennya, ada yang namanya vektor viral. Itu yang beda. Terus apalagi yang beda? Yang beda cara ngasihnya. Dalam artian ada yang bisa 1 kali boosternya beda 14 hari, ada yang 1 kali booster maksudnya pertama lalu booster gitu ya, booster 1 kali diberikan 1 kali. 2 dosis beda 28 hari, 2 dosis beda 14 hari. Nah ini beda-beda nih. Karena tiap jenis tipenya ini akan memberikan rangsangan yang berbeda-beda. Kapan antibodi itu terbentuk. Dan inilah yang akan membedakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memberikan suntikan yang berikutnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bisa jadi beda efek samping setelah dikasih. Jadi ada yang setelah dikasih vaksin-vaksin tertentu itu lebih merasakan reaksi lokalnya gitu. Nanti kita mungkin akan bicara lebih jauh tentang ini. Nah, tetapi kalau bicara mengenai efek pada saat vaksin itu masuk sampai antibodi terbentuk, itu sih insya Allah sama. Jadi semua vaksin jenis apapun, dia akan masuk ke jalur yang mengaktifasi sistem imun. Dari yang sistem imun itu awal, jadi ada masuk virus, sel akan ke situ, kemudian dia akan mempresentasikan si yang dia tangkap itu tadi sel imunnya ke dalam sistem imun selular, lalu kemudian ke sistem imun humoral kita bilang. Dan inilah yang disebut-sebut sebagai antibodi-antibodi itu. Jadi semua bentuk apapun vaksin yang dimasukkan, tipenya, ujung-ujungnya adalah menstimulasi atau merangsang terbentuknya antibodi. Dan ini jalurnya sama. Yang membedakan mungkin lamanya. Ada yang antibodi terbentuknya dalam waktu 1 bulan. Ada yang lebih lama lagi dalam waktu 3 bulan. Ada yang lebih lama lagi. Nah ini yang membedakan antara satu jenis vaksin dengan vaksin yang lain.
Terima kasih dokter. Nah kalau jenis-jenis vaksin yang ada sekarang di Indonesia itu apa-apa saja ya dokter? Kita udah hampir punya semua ya. Kalau yang awal dikasih itu kan inactivated. Terus yang sekarang sedang masuk, kalau kita bicara merek kan dulu Sinovac, itu inactivated virus. Kemudian kita pernah punya vector virus, itu AstraZeneca. Kemudian sekarang yang mRNA, kita punya Pfizer, kita punya Moderna, gitu ya. Jadi karena vaksin yang beredar di Indonesia akan sangat berkaitan logistiknya dengan vaksin yang ada di dunia yang sudah mendapatkan persetujuan dari otorisasi obat dan vaksin, baik di internasional maupun di Indonesia. Jadi semua pilihan yang tadi disebut sih sudah ada ya, Sobat Sehat di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya ini dokter, siapa saja sih yang boleh divaksin dan apakah ada kondisi kesehatan yang harus diperhatikan sebelum divaksin dokter? Kalau bicara soal siapa sih yang boleh divaksin, jawabannya adalah semua orang itu sebenarnya secara prinsip boleh mendapatkan vaksinasi. Belajar dari bagaimana bayi-bayi baru lahir saja itu bisa divaksin, nggak lihat jenis kelaminnya, nggak lihat macam-macam. Jadi vaksin merupakan salah satu upaya kesehatan secara aktif yang boleh dikatakan paling aman. Kenapa? Karena tadi yang diambil tuh komponen virusnya yang paling sedikit yang sudah bisa merangsang pembentukan antibodi. Tetapi memang betul nih, ada beberapa pertimbangan untuk vaksin COVID-19. Yang pertama, hampir semua vaksin yang kita gunakan digunakannya secara emergency use. Artinya kalau kita belajar dulu tuh bagaimana vaksin itu dibuat butuh bertahun-tahun lamanya, tapi untuk vaksin COVID-19 karena pandemi butuh segera, maka tahapan keamanan dan efektivitasnya hanya dinilai di fase 1 dan fase 2. Kalau dikaitkan dengan kondisi orang per orang, misalnya kalau punya darah tinggi, punya gula ya, kemudian mungkin ada kondisi lain, ada asma gitu, terus jadi nggak boleh divaksin atau boleh divaksin atau bagaimana gitu. Kalau sobat sehat punya kondisi-kondisi tertentu yang membuat jadi ragu untuk divaksin, yang pertama adalah konsultasi ke dokter. Karena sebenarnya nggak ada kondisi yang mutlak, wah kalau yang seperti ini nggak boleh divaksin. Tapi kalau ragu, boleh berkonsultasi. Sebenarnya lebih untuk membuat lebih yakin, percaya diri gitu ya, bahwa nggak ada sebenarnya larangan tertentu pada kondisi tertentu untuk mendapatkan vaksin. Hanya saja memang sebelum disuntikan itu kita harus tekanan darah diukur gitu ya. Kalau rendah banget nggak boleh, kalau terlalu tinggi juga nggak boleh. Dan idealnya semua yang divaksin adalah orang sehat. Jadi kalau lagi diare, kemudian lagi badannya tuh pegelinu, mungkin bersin-bersin malah atau sakit kepala, lebih baik dijadwal ulang deh. Karena vaksinasi itu diberikan pada orang sehat. Jadi kalau sedang nggak sehat, ini akan menjadi pertimbangan khusus. Saya nambahin sedikit, apakah ada vaksin khusus untuk orang yang sakit ini, vaksin yang khusus untuk orang yang minum obat ini gitu? Nah itu nggak ada. Jadi artinya tidak ada vaksin khusus untuk kondisi khusus. Yang ada adalah kalau alergi tidak boleh divaksin, dan kalau ada komorbid atau kekhawatiran untuk mendapat vaksin karena minum obat-obatan tertentu atau hal-hal lainnya, konsultasikan dulu ke dokter, bikin penjadwalan vaksin yang paling sesuai, sedang benar-benar sehat gitu ya, segera lakukan vaksinasi. Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Nah itu kalau dari saya untuk sesi 1 ini, kalau dari Kak Eka sama Kak Pice, apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Dokter Erni? Saya mau nanya ke dokter, boleh ya dokter ya? Dengar-dengar juga nih, dan pertanyaan beberapa teman juga. Katanya kan efektivitas vaksin itu kan apakah sama atau berbeda-beda. Nah ada yang bilang bahwa efektivitas vaksin Sinovac itu katanya 3 bulan aja. Lewat dari 3 bulan itu antibodinya jadi 0 lagi. Apakah itu benar atau seperti apa yang benarnya dok? Terima kasih. Penelitiannya masih dilakukan gitu. Jadi yang kita sama-sama tidak tahu adalah setelah antibodi terbentuk, berapa lama dia akan bertahan. Kalau belajar dari penyakit-penyakit yang lain ya, contohnya yang paling dekat dengan COVID adalah influenza kan kayak Kak, influenza virus itu setiap tahun kita harus di booster karena setiap tahun antibodinya habis atau turun. Kalau Sinovac itu sepertinya paling pendek deh mungkin ya. Saat ini sih sebenarnya karena Sinovac itu kayak Kak di beda negara tuh beda cara ngasihnya. Ada yang cuma dikasih 1 kali tanpa booster. Ada yang dikasih, kalau di Indonesia kita alhamdulillah booster ya.
2 kali dikasihnya. Ada yang boosternya beda 14 hari, ada yang boosternya beda 28 hari. Cuma sekali lagi berapa lama antibodi terbentuk dan bertahan, seberapa tinggi antibodi akan naik setelah diberikan vaksin, itu sangat tergantung orangnya. Jadi kalau kita tahu kan ada yang ngukur-ngukur tuh setelah vaksin antibodinya berapa sih? Ada yang 200, ada yang 400, ada yang 16. Nah, ini sangat-sangat personal, tergantung orang itu. Sehingga sama kembali ke pertanyaan tadi, kalau imunnya bagus, kemudian tidak ada komorbid apapun, badan bisa secara baik mengontrol sistemnya, harusnya sih antibodinya akan bertahan lebih lama. Tapi ini teori kedokteran secara umum. Untuk Sinovac, kita tunggu deh ya laporannya nanti. Jadi kalau misalnya nih dok ya, ada yang sudah mendapatkan vaksin pertama, terus dia kena COVID gitu ya, dan setelah itu sembuh ya. Nah, itu berapa lama waktu yang diperlukan untuk bisa mendapatkan vaksinasi yang kedua gitu dok? Kan tadi baiknya juga walaupun dia misalnya sudah terpapar virusnya itu juga mendapatkan perlindungan lebih baik ya kalau mendapatkan vaksin kedua. Mohon penjelasannya dok. Ya, jadi Kak Eka dan Sobat Sehat semua, ya betul ini kondisi yang terjadi ya, bahwa kalau kita udah divaksin, nggak berarti terus kalau virus mau ngedeketin kita dia mental gitu kan, kayak kita pakai baju bajak, enggak seperti itu. Tapi 2 tadi, kalau kena ringan gitu ya, atau kalau kena nggak bergejala karena badan udah punya antibodi. Nah, sekarang udah vaksin 1 kali, antibodinya naik ya, mungkin belum terlalu tinggi. Ketularan ternyata gitu kan, ketularan, terus kapan harus divaksin lagi? Kalau belajar dari situasi yang dibuat, regulasi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, biasanya ditunggu 3 bulan tuh Kak Eka dan Sobat Sehat. Pasti ditanya deh, terakhir kapan? Kalau pernah kena enggak? Terakhir kapan kenanya gitu. Nah kalau baru misalnya sebulan yang lalu, biasanya suruh tunggu tuh sampai jadwal. Tapi ada sih di beberapa tempat yang dikasih. Sekarang pertanyaannya, jadi yang benar yang mana nih dok? Mesti tunggu atau langsung? Jadi kan secara prinsip antibodi pasti akan turun. Itu pasti akan turun. Kalau seseorang sudah pernah vaksin 1 kali, ketularan sakit, berarti dia kena natural infection tadi kita bilang ya, infeksi dari lingkungan. Berarti nggak usah divaksin? Oh tidak, vaksin nggak apa-apa, tidak ada ruginya melakukan booster. Kalau waktunya disesuaikan 3 bulan cukup, 3 bulan yang paling baik terdekat yang bisa dikasih. Kalau kelamaan nanti takutnya keburu kehabisan juga vaksinnya. Nanti udah habis logistik 6 bulan mau vaksin udah nggak ada. Lagi pula kalau udah kelamaan 6 bulan takutnya antibodinya udah lebih turun lagi. Halo Sobat Sehat, podcast ini akan kita bagi jadi 2 bagian ya. Untuk part selanjutnya, kita akan ngobrol banyak soal efek samping vaksin dan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal vaksin yang kita kumpulkan dari masyarakat. Yuk, kita langsung lanjut ke part 2.